Kedengaran kah suara saya? Ya, kedengaran. Maaf teman-teman, tadi saya agak lama tadi, soalnya saya sedang download itu Zoom saya di HP, ternyata HP saya penuh. Oke, langsung kita aja mulai ya. Langsung kita mulai aja ibadah kita pada malam hari ini. Sambil nunggu teman-teman ya, saya percaya bahwa selama kita beribadah pasti jiwa-jiwa akan datang untuk ikut bersama-sama dengan kita untuk menikmati berkat Tuhan. Dan namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak untuk mengucap syukur buat hari-hari Tuhan sepanjang hari ini, bahkan juga hari ini kita bisa melayani Tuhan. Dan mari kita bersyukur semuanya itu Tuhan menyertai sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau memuji Tuhan dan berikanlah hati yang benar-benar sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk bisa kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jiwa dan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berkati ibadah ini dari awal sampai kami boleh mengakhiri. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku dan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita mau nyanyikan dari awal, saudara-saudari, teman-teman semua. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Benar Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah Tuhan yang menopang. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam buat Tutup Kamboli yang menutupi kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami terus pandang wajah-Mu dan berseru dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh kami berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan. Meskipun lewat online atau via Zoom ini, tapi tidak menghalangi untuk kami boleh semangat untuk datang beribadah, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan juga nanti kami akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan juga para hamba-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini untuk melayani Engkau ya Tuhan, baik WL, baik juga yang khotbah, baik juga yang doa syafaat. Tuhan, Engkau pakai mereka pada malam hari ini lebih luar biasa. Urapan-urapan baru turun atas mereka pada malam hari ini ya Tuhan. Dan juga jaringan, laptop, HP, Zoom yang kami pakai, Tuhan berkati, biarlah semuanya yang kami pakai pada malam hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam nama haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kita berkumpul 3 orang, 2 orang, pasti saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab persekutuan itu memang persekutuan yang istimewa ya. Bisa dikatakan bahwa persekutuan itu sebagai bentuk kerinduan kita dan sukacita kita ya kepada Tuhan selama kita masih hidup dan selama kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Maka dari itu kita akan terus berbakti melalui persekutuan. Marilah kita terus memberikan yang terbaik, dan kiranya pada malam hari ini kita terus diberkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan juga firman Tuhan yang akan mengingatkan kita, dan kiranya kita boleh terimanya dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada dari teman-teman yang mau bersaksi bagaimana dengan pelayanan hari ini? Boleh di sharing-sharing gitu pengalaman, mungkin ada evaluasi gitu, mungkin biarkan belajar dari evaluasi dari teman-teman. Mungkin ada sedikit kesalahan dari pelayanan, atau ada kelalaian mungkin. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatannya yang telah diluangkan juga waktu untuk bisa berbagi hari ini ya. Puji Tuhan, hari ini ya sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saya ya. Dimana pelayanan hari ini puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya walaupun sendiri yang apalagi full timer ya di gereja. Nah, bukan hal yang mudah untuk saya sebenarnya. Tetapi karena saya serahkan itu semua kepada Tuhan, ya saya bisa mampu, dan itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa, sangat memberkati ya. Berkata-kata bersaksi itu semuanya oleh karena kasih Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Saya kena percaya bahwa dari teman-teman yang lain pasti Tuhan juga menolong teman-teman dalam pelayanan. Dan sampai pada detik ini, kami persilakan dari teman-teman kalau ada waktu untuk bersaksi dan berbagi
kasih Kristus. Ada dari teman-teman? Dari kakak-kakak yang senior-senior di sini? Kak Erna itu ada kayak. Iya, makanya dari tadi diam terus ya. Kayaknya agak malu-malu dia sih, makanya harus ditunjuk. Shalom teman-teman semua. Mohon maaf ya Shalom. sebelumnya saya terlambat join karena baru nyampe rumah. Ya pokoknya kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan ya luar biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, singkat dan jelas ini. Oke, terima kasih buat Kakak Erna. Masih ada lagi teman-teman yang mau bersaksi? Ya, mungkin dari aku kali ya sebelum yang lain bersaksi. Saya sedikit bersaksi bahwa tadi ketika saya datang ke gereja, ibadah gereja, dan kebetulan firman Tuhan juga. Biasanya kita itu punya ponsel kecil gitu loh. Jadi apa yang menjadi firman atau pembahasan firman di minggu lalu akan kita bahas. Contohnya minggu lalu itu kita mendengarkan firman Tuhan, yang kemudian kita membahasnya hari ini gitu loh, atau ibaratnya lah mengingatkan gitu ya. Jadi ketika saya tergabung tadi di Komsel, dan satu hal yang Tuhan sikapkan dalam kehidupan atau dalam hati saya, yaitu bahwa perkataan kita jangan jadi hambar, perkataan kita jangan sia-sia gitu loh. Artinya bahwa dari mulut kita ini adalah keluar kata-kata bisa mengutuk orang dan juga bisa memberkati orang. Oleh karena itu, pergunakanlah kata-kata kita ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin hanya iseng-iseng gitu ya. Sekarang kita hanya bisa berkata bahwa lu gila, lu buset, lu, mungkin itu cuma iseng-iseng gitu loh. Tapi kuasanya sangat besar gitu loh. Jadi istilahnya bahwa sesuatu yang kita ucapkan itu jangan menyakiti hati orang. Mungkin dari 10 kosakata yang kita keluarkan, orang bisa menilai kita gitu loh. Tetapi atau bisa menangkap dengan positif. Tapi bisa saja dengan satu kata kita, orang bisa menjauhi kita. Bahkan dia nggak lupa sampai dia mati gitu. Jadi pesan saya atau pesan yang bisa saya ambil dari situ adalah bagaimana kita menjaga sikap kata-kata kita gitu loh, supaya tidak menyakiti orang, menyinggung orang, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor gitu yang nggak penting-penting banget gitu loh. Mungkin itu dari saya, sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang untuk kesaksiannya, dan kayaknya dengan melalui kesaksian dari teman-teman dapat kita diberkati sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan. Sebab dari kesaksian tersebut maka kita dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kita dengar. Ya, saya kira percaya bahwa setiap kesaksian dari teman-teman ada buruknya, ada baiknya, dan ada kelimpahannya, dan juga banyak hal-hal yang kita ceritakan ya bersama dengan Tuhan Yesus dengan berbagai pengalaman-pengalamannya. Oke, apakah ada lagi dari teman-teman yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada lagi dari teman-teman, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, namun sebelumnya mari kita mau nyanyikan lagu pujian, apapun yang terjadi.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Mari kita menyanyikan dari awal. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Pada hambanya kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali ya Tuhan kami menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh melayani Engkau, bahkan boleh melakukan setiap pelayanan kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena kehebatan kami, melainkan hanya karena kasih anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur kami boleh berkumpul pada malam hari ini walaupun hanya melalui Zoom pada malam hari ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami mempunyai kerinduan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada malam hari ini juga Tuhan kami telah menaikkan setiap pujian-pujian kami, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami anak-anak-Mu ingin belajar tentang firman Tuhan, ingin merenungkan firman Tuhan, ingin merenungkan apa sih bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan,
Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami, sehingga setiap apapun yang kami dengar pada malam hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada malam hari ini, karena hamba-Mu sangat terbatas untuk berkata-kata. Untuk itu Tuhan, Engkau yang berkata kepada kami dan memaparkan setiap firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Engkau berkati kami yang hadir Tuhan, Engkau berikan kami hati yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita, shalom. 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 Baik, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh berkumpul walaupun hanya Zoom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Sebenarnya saya sudah lama menjadi anggota di Komsel ini, cuman karena berbagai kegiatan jadi jarang ikut. Karena kami tinggal di asrama juga, HP kami dikumpulkan di kampus, jadi karena masih libur, jadi HP kami masih pegang. Makanya bisa ikut. Jadi perkenalkan, nama saya Teresia Harifa, saya dari Nias Utara. Di puji Tuhan kita boleh berkumpul pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dalam kitab Kolose pasal 3 ayat ke-5 sampai ayatnya ke-11. Jika saudara-saudari semua sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saudari-saudara baca di sana, saya juga akan membacanya bagi kita di sini. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini, saya akan mengangkat satu tema kepada kita, yaitu hidup sebagai manusia baru. Tema kita yaitu hidup sebagai manusia baru. Sebelum saya melanjutkan, saya akan bertanya kepada teman-teman. Saya tidak menghunjung, tapi siapa saja yang mau menjawab boleh 1-2 orang saja. Menurut teman-teman, apa sih itu manusia baru? Kalau ada yang mau jawab, boleh, silakan. Apa sih itu manusia baru?
Baik, Shalom. Saya mau sedikit mau menjawab ya. Ya Kak, silakan. Tentang hal manusia baru. Artinya yang dahulunya kita yang manusia lama mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, baik itu dalam tindakan kita, perbuatan kita. Dan oleh sebab itu, maka firman malam hari ini berkata hidup sebagai manusia baru. Berarti hidup kita harus dibaharui dengan cara yaitu tetap bersekutu di dalam Tuhan, tetap mendekat kepada Tuhan. Dan salah satunya ya tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau jawab? Baik, kalau tidak ada, benar sekali yang Kakak katakan tadi bahwa manusia baru adalah kita yang sudah diperbaharui. Jadi di sini saya mempunyai satu cerita, ada 2 orang bersaudara di sini. Ada 2 orang bersaudara, yang satu anaknya sangat nakal. Dia terus jatuh dalam dosa, dia berbuat dosa, dia jatuh ke dalam hawa nafsu, segalalah kejahatan-kejahatan dia lakukan. Tapi setelah dia dinasihati, dia berhadapan dengan Tuhan, dia mulai menyadari dirinya bahwa apa yang sudah dia perbuat itu memang salah di hadapan Tuhan. Jadi di situ dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia berubah. Di dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia mulai hidup baru. Jadi di dalam dirinya itu ada perubahan. Sedangkan yang satu nih, sama seperti saudaranya yang satu tadi, perbuatannya tidak baik, dia melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi suatu hari dia menyadari dosanya itu. Dia membuat suatu janji bahwa dia akan mau hidup baru, dia ingin bertobat. Nah, dia bertobat, tapi pertobatannya itu tidak ada buahnya. Dia mengatakan bahwa hidupnya itu sudah manusia baru, dia sudah diperbaharui. Tetapi sebenarnya dia itu terus melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi di sini ada 2 manusia, yaitu manusia baru dengan manusia yang lama tadi. Jadi jika kita membaca dalam Kolose ini, bahwa Kolose ini adalah jemaat di Kolose ini adalah merupakan jemaat yang mendapatkan surat dari Paulus. Kita melihat bahwa jika kita membaca Kolose ini dari belakang, dari pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa jemaat-jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang sudah hidup baru, jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah itu mereka mendapatkan salah satu masalah. Di tengah-tengah itu mereka mendapatkan suatu masalah, yaitu kedatangan ajaran-ajaran sesat. Jadi jika kita melihat di pasal-pasal sebelumnya itu, jemaat-jemaat Kolose ini memang mereka sudah diperbaharui oleh Tuhan. Mereka sudah diperbaharui. Tapi saat kedatangan ajaran-ajaran itu, mereka tergoyahkan. Mereka tetap hidup di dalam perbuatan-perbuatan sebelumnya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di Kolose pasal 3 ini tadi merupakan suatu surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, itu merupakan suatu perintah kepada mereka, di mana di situ tadi berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Jadi ada satu kata yang mengatakan di situ matikanlah. Nah, di situ adalah merupakan suatu perintah yang harus dilakukan. Di situ mematikan artinya membunuh segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik
kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang sebelumnya mereka lakukannya itu hal-hal duniawi. Apa hal-hal duniawi? Banyak sekali hal-hal duniawi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi di situ ini adalah merupakan suatu perintah. Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat Kolose pada saat itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup baru, yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, harus mematikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah sebelumnya, perbuatan-perbuatan yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, perintah ini, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, bukan hanya kepada jemaat Kolose pada saat itu. Tapi firman Tuhan ini disampaikan kepada kita pada saat ini, karena pada saat ini banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah melayani dengan capek-capeknya, kita sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam diri kita sendiri, hidup kita sendiri belum diperbaharui di dalam Tuhan. Tapi semangat kita untuk melayani itu terus berkobar-kobar. Tapi di belakang itu hidup kita belum diperbaharui. Jadi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kita harus memperbaharui semua perbuatan-perbuatan kita itu di dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana sih menjadi manusia yang hidup baru, yang telah diperbaharui di dalam Tuhan? Pertama, menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Di situ tadi terdapat dalam ayatnya ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui. Nah, jadi firman Tuhan berkata di sini telah mengenakan. Jadi kita telah menggunakan, kita telah diperbaharui menjadi orang-orang yang baru. Jadi bagaimana respon kita terhadap pembaharuan kita, terhadap pertobatan yang kita lakukan selama ini? Apakah kita ingin terus diperbaharui ke dalam Tuhan? Apakah kita ingin terus berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki kepada kita? Jadi karena kita manusia yang sudah diperbaharui, manusia-manusia baru, jadi mari kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kemudian selalu mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini yang penting, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Teman-teman dalam Kristus, jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita mengandalkan kekuatan kita. Saya bisa ini, saya bisa melakukan ini. Saya baik, itu semua karena kekuatan saya semua. Itu semua karena kehebatan saya. Teman-teman dalam Kristus, pada malam hari ini saya mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita sudah diperbaharui, mari kita terus mengundang Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Mari terus kita mengundang Roh Kudus itu terus memimpin kita supaya kita tidak jatuh ke dosa yang sama lagi, supaya kita tidak berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi mari kita berjaga-jaga, karena iblis di luar sana itu banyak sekali cara-cara
untuk menjatuhkan kita. Banyak sekali cara untuk mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita. Jadi mari terus kita berjaga-jaga. Mari terus kita berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Kemudian, poin ketiganya yaitu menjadi umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita lihat di ayat 12, di situ firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, di situ kita sebagai orang yang sudah diperbaharui tadi, orang yang sudah menjadi pilihan Allah, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Ada di situ kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan apalagi di situ adalah mengampuni. Jadi kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, perbuatan, sikap yang baik itu, karakter yang baik itu harus ada dalam diri kita. Apalagi hal-hal mengampuni. Susah sekali bagi kita mengampuni. Karena banyak di luar sana, di grup ini, di Komsel ini, di Zoom ini pasti nggak ada, tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang namanya pengampunan itu sangat susah untuk dilakukan. Bahkan ada suatu kata yang saya dengar di sini, saya sih memang anak Tuhan, tapi saya bukan Tuhan. Tuhan bisa mengampuni segala perbuatan yang kamu lakukan, tapi saya kan ini manusia, pasti karena saya manusia, mempunyai keterbatasan. Jadi kata-kata ini menurut saya itu adalah sangat salah. Jika kita terus menggunakan kata-kata seperti ini, berarti kita tidak boleh dikatakan bahwa kita ini adalah manusia baru yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Karena kenapa? Bapak dengan anak itu seharusnya perbuatannya itu sama. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan saja mengampuni kita atas apa yang kita perbuat. Kenapa dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang bersalah dengan kita itu, kita tidak bisa mengampuninya. Jadi, walaupun mengampuni ini sangat susah untuk dilakukan, tapi mari kita memberikan teladan dalam hidup kita. Tuhan, Bapa kita bisa mengampuni kita, kenapa orang lain tidak bisa kita ampuni jika kita punya salah, jika mereka itu punya salah kepada mereka. Terus kesabaran. Nah, kesabaran juga. Kesabaran ini akan menimbulkan juga dosa jika tidak kita bisa kuasai. Karena banyak kita juga yang kesabarannya itu sangat minim banget. Jadi jika sudah kesabaran kita sudah tidak dikontrol lagi, maka apa yang keluar emosi pasti marah. Nah, di situ juga akan menimbulkan dosa. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan, marilah kita hidup dengan benar. Perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tadi, mari kita tinggalkan. Mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan itu. Tapi marilah, karena kita sudah hidup baru, mari kita terus melakukan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Karena jika kita sudah hidup baru, tapi kita terus melakukan perbuatan-perbuatan sebelumnya, maka Tuhan itu akan murka kepada kita.
Pasti suatu saat nanti Tuhan akan mengadili kita sesuai apa yang kita perbuat. Jadi mulai dari sekarang mari kita merenungkan bagaimana akan hidup saya ini. Apakah saya terus hidup dengan kenyamanan pada saat ini, tapi kenyamanan kita pada saat ini terus membuat kita jatuh dalam dosa. Atau kita hidup baru walaupun prosesnya itu sangat sulit untuk kita lakukan, tapi kita percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan yang telah Ia sampaikan kepada kita itu akan digenapin dalam hidup kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mari terus kita merenungkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak terus jatuh ke dalam dosa. Jadi poin terakhir yang saya kasih kepada kita yaitu menjadikan Kristus sebagai teladan dalam menjalani hari-hari kita. Jadi di sini saya mengajak kita semua untuk menjadikan satu-satunya Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Kristus itu adalah Kristus yang begitu adil, yang begitu baik, yang tidak dipenuhi oleh dosa. Jadi Kristus itu membenci dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Kristus juga, kita harus memiliki sikap seperti Bapa kita, yaitu memiliki sikap untuk membenci dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benci dosa. Jika kita membenci dosa, pasti otomatis kita akan menjauhinya. Kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan mendekatkan diri dengan Dia. Jadi dalam kehidupan kita, jangan kita jadikan siapapun untuk menjadi teladan hidup kita. Orang di dunia, siapapun itu, jangan kita jadikan mereka sebagai teladan hidup kita. Tapi di sini saya mengajak kita, marilah kita jadikan Kristus itu sebagai teladan dalam kehidupan kita, dalam menjalani sehari-hari kita. Supaya kita, jika kita melayani juga, kita melayani orang-orang di luar sana juga, mereka bisa melihat buah-buah apa yang kita berikan kepada mereka. Mereka bisa melihat kehidupan kita juga. Gimana sih mereka mau melayani kami, tapi hidup mereka aja belum benar, mereka aja belum hidup di dalam Kristus. Jika kita melihat latar belakang mereka ini, seperti itu. Jadi jika kita sudah meneladani Kristus dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita, maka jika kita melayani juga di luar sana, orang-orang akan merasa terberkati oleh kita. Orang-orang akan merasa termotivasi. Karena sikap yang kita pakai tadi adalah kita meneladani Kristus, kita meneladani Tuhan kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini saya memberikan kesimpulan kepada kita, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, mari terus kita belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi mari kita tinggalkan, mari kita hidup baru, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak akan dihukum, supaya murka Tuhan itu tidak akan jatuh kepada kita. Tapi mari kita terus hidup baru dalam Tuhan, mari kita terus diperbaharui oleh Tuhan, mari kita terus untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan kasih minta Kak Rosma menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberikan kepada kami untuk kami sama-sama belajar, di mana kami harus belajar untuk menjadi hidup yang baru. Kami harus belajar untuk memperbaiki sikap tingkah laku kami setiap harinya, biarlah semakin hari terus semakin berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kami maupun tingkah laku kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan yang pakai semakin hari semakin luar biasa, Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam studinya, biarlah segala sesuatu yang dia kerjakan setiap harinya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kesehatan, kekuatan boleh menjadi milik bagiannya, bahkan keluarganya Tuhan pula yang campur tangan. Kelanjutan ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang baru ya. Terima kasih untuk hambanya. Ini memang firman Tuhan memang dari awal waktu saya masuk di STT Baptis ya, menjadi teologi. Nah, di situ firman Tuhan ini diingatkan kembali lagi bahwa manusia baru itu memang untuk dalam menjalani proses itu dibentuk itu memang sulit ya. Ketika kita dibentuk itu tentunya untuk menjadi manusia baru. Jadi masih manusia-manusia lama. Dalam arti kalau kita sudah menjadi manusia baru, pakaian kita bagus atau sepatu kita bagus atau guntingan pakas rambut kita bagus, tapi bukan seperti itu. Ya, saya akan percaya ketika kita diubahkan, mati, dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, ya kita sudah mengalami bahwa kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, pada malam hari ini sebagai respon kebenaran Tuhan, ya, sebab firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tetaplah menjadi manusia yang baru yang terus menjadi berkat ya. Ketika kita sudah diperbaharui, maka kita dapat merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa selama kita dibentuk dan selama kita masih dalam proses diubah, mungkin banyak hal yang kita lakukan. Memang kita mengakui bahwa saya sudah menjadi manusia baru. Nah, saya sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang bersama. Tanpa kita sadari, bahkan banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah mungkin banyak hal kesalahan dari kata-kata, dari tindakan kita. Mari kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Jalanmu tak terselamat. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oleh jurang besar dan bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.
kita mau nyanyikan dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaanmu selalu, penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi, penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Hati kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Oke, pada saatnya kita akan berdoa bersama-sama, nanti akan dipimpin oleh hambanya. Kami persilakan. Baik, di nama Tuhan, terima kasih buat puji-pujian yang dipimpin oleh Saudara Tafonal. Dan sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Dan sebelum itu, kalau ada pokok-pokok doa dari teman-teman yang mau didoakan pada malam hari ini, boleh dipersilakan untuk bisa disampaikan secara langsung dan boleh juga melalui tapping di Zoom. Dipersilakan bagi teman-teman. Oke. Baik Bang Yolan. Tuhan pasti tolong ya, kita akan sama-sama doakan nanti. Dari teman-teman yang lain? Baik, shalom Kak Erna. Shalom. Dari saya sih ada ya. Mungkin hari-hari ini saya kayak kurang, apa ini namanya? Kurang berdoa sih. Maksudnya kurang berdoa sama Tuhan. Betul loh. Akhir-akhir ini kayak gimana ya? Kayak malas gitu. Tapi saya minta dukungan doa dari teman-teman agar saya tetap bersekutu di dalam Tuhan, tetap menyerahkan diri di dalam Tuhan. Itu saja dari saya. Amin. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya tema kita pada malam hari ini, khususnya buat Trisna. Jadi manusia yang baru. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, saya percaya kita semua di dalam keadaan sehat, baik, dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, teman-teman, saya akan memimpin kita di dalam doa dari sini. Amin. Amin ya Tuhan. Oke,
Nanti saya akan pimpin dari sini dan mari sama-sama kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Mari kita dukung dalam doa ya, baik saudara Yolan buat mama yang lagi sakit, begitu juga buat saudari Trisna Gula, dan begitu juga dengan Bang Steli yang ada di taping. Semoga cepat dapat jodoh. Amin. Dan mungkin juga ya mari kita tetap dukung di dalam doa, khususnya komunitasnya Shoot Generation tercinta kita, dan begitu juga dengan bangsa dan negara kita, bahkan para pemimpin-pemimpin kita. Mari tetap kita mendukung dalam doa. Oke teman-teman, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk berhadapan di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dengan sukacita. Itu Tuhan bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semua. Dan terlebih juga Tuhan Yesus, kami tahu dan kami sadar bahwa sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik yang disengaja Tuhan maupun tidak disengaja, kami mohon kepadamu, ampunilah ia bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana pada malam hari ini kami diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami anak-anak-Mu ini Tuhan menjauhkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat Tuhan. Bahkan kami bisa membenci dosa. Kami memohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu mengurapi kehidupan kami, hati kami, supaya kami selalu senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan untuk kami pada malam hari ini, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami pada malam hari ini Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi kami bisa Tuhan melakukannya dalam kehidupan setiap hari, bahkan menjadi sulung dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada malam hari ini. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan, berkati di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap studi Tuhan Yesus, bahkan masa depan, cita-citanya Tuhan, apapun pergumulannya pada saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik, mana yang terindah buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, supaya biarlah melalui hamba-Mu Tuhan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Engkau memberkati dalam setiap aktivitas Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, bahkan orang tua dan keluarga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat saudara Arius Takonau yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian pada malam hari ini Tuhan, untuk berseru dan memuji memuliakan nama-Mu di kerajaan surga. Engkau pakai lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan Yesus dimanapun dia berada pada saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, apapun probleman kehidupan Tuhan Yesus, bahkan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan. Berkati juga keluarga Tuhan, bahkan sanak saudaranya, dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khususnya buat saudara Yolan Tuhan Yesus, di mana Tuhan berada, Tuhan selalu memberkati kehidupannya Tuhan, Tuhan selalu menolong dan menuntut kehidupannya, supaya Tuhan Yesus, anak-Mu juga selalu senantiasa rasakan damai dan sukacita di dalam Engkau. Terlebih Tuhan khusus buat Mama
dari saudara kami Yolan Tuhan, yang dimana Tuhan pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan bagi siapapun yang ingin berseru di depan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini, mukjizat-Mu nyata. Engkau jamah tubuh Mama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan, kesehatan, pemulihan yang luar biasa dari Engkau. Berkatilah Tuhan Yesus setiap obat-obat yang sudah diminum, yang sudah dikonsumsi Tuhan, bahkan hamba-hambamu yang sudah Tuhan percayakan untuk menolong Tuhan, Engkau memberkati. Kami mohon kepadamu Tuhan, apapun sakit penyakit itu, biarlah menjadi daki Tuhan, biarlah menjadi keringat, supaya Tuhan, Mama dari saudara Bang Yulan, bisa sehat kembali dan merasakan damai dan sukacita di dalam Engkau. Bahkan orang tua Tuhan, Tuhan memberkati Mama Bapa, dan begitu juga dengan sanak saudaranya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat khususnya saudari kami Trisna Pula Tuhan, yang dimana Tuhan mungkin akhir-akhir ini hamba-Mu Tuhan atau anak-Mu Tuhan mengalami hati yang tidak tenang, bahkan sering untuk tidak datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kepadamu, jangan biarkan anak-Mu untuk selalu senantiasa hidup dengan sebenarnya Tuhan, tapi kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau ketuk pintu hati Tuhan, Engkau kuatkan dengan kasih dan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun roh-roh yang ingin menghancurkan hidup kami, bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami tolak. Kami percaya Tuhan, saudara Trisna selalu ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu juga Tuhan. Berkati selalu senantiasa di dalam pelayanan, bahkan di dalam studinya juga Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau selalu menuntut kehidupannya setiap hari, dan Engkau selalu memperkuat dengan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Bahkan orang tua dan sanak saudaranya juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga tak lupa berdoa buat saudari Stili Gule Tuhan Yesus, yang dimana Engkau tahu kerinduan hati hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan jodoh yang terbaik, yang sepadan, yang Tuhan persiapkan di hadapannya. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mempertemukan saudara Steli dengan jodoh yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Dan kami mohon kepadamu juga Tuhan, berkati hamba-Mu selalu senantiasa, baik dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, bahkan orang tua dan sanak saudara, keluarga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak, kami berdoa buat komunitas kami Nia Youth Generation Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan kami mohon kepadamu, berkatilah para pemimpin, para ketua kami, para pengurus Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin, untuk mengurus setiap komunitas kami ini Tuhan, baik dari ketua sampai ke pengurus-pengurus, komsel-komsel Tuhan, bahkan sampai kami anggota Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami hati dan kerjasama yang baik, supaya Tuhan, apapun setiap program kegiatan yang sudah kami rencanakan Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi kemenangan Bapa di atas kerajaan surga. Engkau tahu apa kerinduan hati kami, khususnya di komunitas kami ini Tuhan, dan kami mohon kepadamu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dimanapun semua anggota-anggota komunitas Nia Youth Generation ini, Engkau pakai Tuhan dengan lebih luar biasa, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda Nias Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, hanyalah pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu yang kami unggulkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Bapak, kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta ini. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Bahkan Tuhan Engkau tahu pada saat ini ada krisis ekonomi. Tuhan Yesus, kami mohon dengan belas kasih-Mu, biarlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan, kami seluruh masyarakat Tuhan Yesus bisa merasakan damai dan sukacita di dalam Engkau. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kasih, sejahtera, bahkan tentram Tuhan nyata di dalam bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa negara kami ini Tuhan
bisa hidup dengan damai dan sukacita di dalam Engkau. Dan begitu juga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, khususnya buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Begitu juga kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, baik dari pusat sampai ke pelosok desa Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati selalu senantiasa di dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan. Berikanlah mereka kepemimpinan yang baik Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini ke arah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami terlupa berdoa buat hamba-hamba Tuhan, baik di bangsa dan negara kami ini, bahkan di seluruh dunia, dimanapun mereka berada Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita. Kami mohon dengan belas kasih-Mu Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa para hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan supaya biarlah melalui para hamba-Mu ada banyak jiwa yang terpanggil untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak, kami terlupa berdoa Tuhan Yesus buat anak yatim piatu Tuhan, bahkan janda, duda yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Bahkan Tuhan yang ada di dalam penjara, bahkan yang terlentar di perjalanan Tuhan. Bahkan anak-anak muda Tuhan yang tidak membutuhkan, yang tidak memiliki kebutuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau sertai kehidupan mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Di mana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, demikianlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di mana Tuhan tolong kami, demikianlah Tuhan menolong mereka. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka, supaya mereka juga Tuhan selalu merasakan damai dan sukacita pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Saudara Molly Tuhan, dan begitu juga dengan Sabar Jindate, bahkan Rosma, Yunita Murate, dan teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, bahkan teman-teman kami yang belum join Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bahkan kami pada malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pakailah kami hamba-hamba-Mu ini, supaya Tuhan Yesus, kehidupan kami ini selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, biarlah sesuai apa yang kami dengar pada malam hari ini nyata di dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu selalu senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, apapun problem kehidupan kami pada sini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa apapun segala sesuatu itu berasalnya dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dengan belas kasih-Mu kami memohon kepadamu, berikanlah Tuhan kepada kami, menjauhlah setiap doa-doa kami di mana waktu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang cerah, cita-cita yang dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan, kami juga selalu senantiasa merasakan damai dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah setiap pokok-pokok doa kami pada malam hari ini yang kami naikkan. Bahkan kami terlupa berdoa juga Tuhan Yesus buat orang tua kami yang masih ada, yang ada di Nias, bahkan yang ada di tanah perantauan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, berkati mereka selalu senantiasa Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hikmah kebijaksanaan, terlebih umur yang panjang Tuhan, karena kami anak-anak-Mu Tuhan masih membutuhkan sosok orang tua di dunia ini untuk membimbing mengarahkan kehidupan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah melalui diri anak-Mu Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada hambanya.